Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Selamat sore kita ucapkan hari spesial bersama Fandi Maulana. Tentunya di program spesialnya Fatwa Siliwangi, yaitu Sudut Pandang. Nah, kita akan mengomentari atau membahas terkait tema yang kita angkat untuk siang hari ini, yaitu pandangan aktivis Kabupaten Probolinggo terhadap dibukanya kembali kegiatan usaha di PT Merak Jaya Beton dan PT Restu Anak Jaya Abadi atau Raja Beton yang ada di Kabupaten Probolinggo, tepatnya di Desa Karangperanti, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Nah, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, ya. Karena apa? Kegiatan usaha dari dua perusahaan ini adalah penyedia konstruksi beton yang sempat ditutup oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo. Bahkan penutupan itu, penyegelan tersebut itu dilakukan oleh Satpol PP sebanyak 2 kali. Nah, itu di awal pertama kali ditutupnya di tanggal 2 November 2022. Namun beberapa kemudian pasca penutupan tersebut itu bisa beroperasi kembali. Sontak saja ini menjadi perbincangan halayak umum dan ini viral di beberapa media sosial. Alhasil dari pegiat LSM di Kabupaten Probolinggo yang mengatasnamakan aktivis Kabupaten Probolinggo melakukan audiensi di gedung DPRD Kabupaten Probolinggo bersama OPD pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pada audiensi yang digelar pada 11 Januari 2023 itu, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengungkapkan bahwa PT tersebut masih belum mengantongi izin. Menanggapi pernyataan tersebut, pihak gabungan aktivis Probolinggo mendesak agar dilakukannya penutupan usaha selama izinnya belum ada. Akhirnya pada Kamis 2 Februari 2023, Satpol PP Kabupaten Probolinggo kembali menghentikan kegiatan usaha dua PT tersebut dengan melakukan penyegelan di lokasi usaha tersebut. Namun, lagi-lagi selang beberapa waktu kemudian, kegiatan usaha di dua PT tersebut kembali dibuka. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official, dalam sore ini kita akan membahas lebih detail terkait tema yang kita angkat untuk siang hari ini. Nah, hari ini kita sudah mengundang aktivis Kabupaten Probolinggo. Tentu saja kita ada kedatangan Bapak Bin Haudi. Selamat siang Pak Bin Hud. Selamat siang Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, terkait ini apa tanggapan Bapak nih? Baik, terima kasih Pak. Saya menanggapi beberapa yang dilakukan kebijakan dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya terkait dengan dua perusahaan itu. Memang dari awal kami mengawali itu. Kami pantau, kami sebagai pemerhati terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Namun ada hal atau banyak kekecewaan yang kami terima di situ terkait dengan buka dan tutupnya kembali perusahaan itu. Artinya apa? Artinya yang mestinya pemerintah itu sama dengan menepuk jidatnya sendiri ketika ada tekanan masyarakat kemudian ditutup, kemudian dibuka kembali. Ini dasarnya apa? Itu menjadi pertanyaan dalam forum diskusi kami dengan wakil rakyat dalam forum audiensi dengan DPR itu. Ya. Memang hasil yang dilakukan pada saat itu kemudian ditutuplah kembali dengan dasar-dasar yang tidak jelas menurut kami. Oke, nah terkait dari informasi yang sudah diterima nih Pak Bin Hud, kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua PT itu juga mendukung penyediaan material dari proyek strategis nasional pembangunan tol Pasuruan Probolinggo. Kami sepakat bahwa itu adalah menjadi PSN, proyek strategis nasional. Kami sepakat itu dalam proses percepatan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Republik Indonesia, sempat mengeluarkan Perpres nomor 109 2020 terkait dengan proses percepatan terhadap strategi nasional. Sepakat, akan tetapi ya kan kewajiban-kewajiban sebagai pelaku usaha mestinya tidak boleh dikesampingkan, yaitu terkait dengan legalitas itu. Legalitas. Ya, cuman dalam hal ini pemerintah mestinya khususnya di Kabupaten Probolinggo mendukung atas proses secara administrasi untuk mempercepat, membantu atas perusahaan-perusahaan terkait dengan persoalan administrasinya. Bukan berarti melegalkan apa yang tidak legal. Seperti itu. Berarti terkait untuk pengurusan izin
pengurusan ini harus dilakukan jauh sebelumnya berarti Pak Binhut? Awal dari perencanaan mestinya tidak serta-merta proyek ini kemudian langsung terbit, kemudian langsung secara pelaksanaan, tidak. Ini jelas progres terkait dengan tol ini adalah 2017, ya kan? Mulai dari pembebasan lahan, terus kemudian perencanaan, pembangunan, dan lain sebagainya. Mestinya bagi pelaku-pelaku usaha, ketika dalam proses tender itu dilakukan, ya kan, sudah harus mempersiapkan terkait dengan segala sesuatunya. Kalau cara pandang apa namanya istilahnya untuk ke Kabupaten Probolinggo sendiri merasa dirugikan dong akan hal itu? Yang Kira-kira. pasti, kami sebagai pemerhati, sebagai masyarakat dalam hal ini, ya, atas kecintaan kami terhadap Probolinggo, mestinya pemerintah itu menekan terhadap 2 PT ini untuk melegalkan itu. Satu. Yang kedua, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kewajiban atas pajak yang kemudian harus diberikan oleh perusahaan itu yang mestinya harus kita tekan juga. Gitu. Terus kemudian kalau ini ilegal, kemudian dari sumber mana atau Berarti sudut Probolinggo pandang mana? tidak mendapatkan akan hal itu. Tidak mendapatkan. Makanya saya sangat-sangat kecewa sekali terhadap kebijakan-kebijakan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya ya. Kami sebenarnya ingin sekali memberikan ide atau sumbangsi pemikiran terhadap pemerintah agar supaya betul-betul administratif dan selektif, sehingga ya kan, sehingga apa yang mestinya ada harus masuk dalam income atau pendapatan daerah itu juga harus ada. Ya, meskipun dalam tanda kutip di situ di 2 perusahaan tersebut ini mendukung proses percepatan program tol tersebut ya, pembangunan. Iya. Namun di belakang itu atau di sisi lain dia harus mengantongi izin terlebih dahulu khususnya di Probolinggo. Wajib. Menurut saya itu wajib. Apabila pelaku-pelaku usaha itu harus mengantongi izin dulu baru bisa beroperasi. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi. Ini kayaknya sepertinya lebih memanas untuk pembahasan ini. Kita akan kembali saat lagi. Baik, kembali lagi masih di sudut pandang Fatwa Siliwangi Official. Buat pemerhati di rumah, di mana-mana berada, tetap subscribe channel ini. Jangan lupa di-share ke teman Anda. Nah, untuk terkait pembahasan kali ini, seperti yang sudah disebutkan tadi, terkait perpres yang disebutkan, bukankah ada ruang untuk pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk memberikan diskresi tersebut? Begini, pemerintah mestinya tidak salah paham terkait dengan diskresi yang kemudian diamanakan dalam Perpres 109 itu. Begini, terkait dengan diskresi itu juga diatur dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintah. Yang mana di situ juga ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Yang pertama, menjadi kewajiban untuk dikeluarkan kebijakan atau keputusan yang bersifat diskresi itu adalah yang apabila tidak diatur oleh undang-undang atau peraturan di atasnya. Itu yang pertama yang harus diketahui. Terus kemudian yang kedua, yang bersifat urgen atau darurat. Mendesak lah ya. Yang sangat mendesak. Yang diantaranya contoh misalkan bencana alam. Terus kemudian penyakit atau wabah itu. Itu bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan sebuah diskresi. Kenapa berkaitan dengan persoalan izin? Ini sudah ada peraturan di atasnya. Tidak boleh kemudian diambil alih dalam dalil atau alasan-alasan pembenar oleh pemerintah daerah di situ. Kenapa? Karena dengan dikeluarkannya diskresi itu ada kepincangan menurut saya. Ada hal yang kemudian dirugikan. Yang diantaranya juga masyarakat juga dan pemerintah secara otomatis juga masyarakat di situ dikesampingkan atau dirugikan. Ya, gitu. Bukankah jika kedua PT atau perusahaan tersebut itu dihentikan, Pak Binhut, sambil menunggu perizinannya itu lengkap untuk diproses, bukannya nanti bisa menghambat pelaksanaan pembangunan tol? Begini, dalam Perpres 109 itu jelas sebenarnya di situ. Sekarang ini adalah bagaimana upaya untuk mempercepat proses perizinan atau mempermudah proses perizinan itu. Artinya apa? Artinya daerah mestinya juga turut membantu dalam kelengkapan administrasi itu. Apalagi sekarang ini disediakan oleh pemerintah secara online adalah OSS. Artinya tidak ada kalimat atau kata lagi bahwa
ini adalah PSN Ya. gitu kan, proyek strategi nasional. Tidak, tetap harus kewajiban itu harus dilakukan. Agar apa nanti biar tidak berdampak untuk Pemkab atau masyarakat umum yang khususnya di Kabupaten Probolinggo, Betul, biar tidak sangat merasa betul. dirugikan. Iya. Baik, dengan kondisi yang terjadi saat ini nih, kira-kira Pak Menhub, indikasi carut marutnya kelengkapan perizinan usaha bisa dilihat dari segi finansial. Siapa pihak yang paling diuntungkan kira-kira? Yang pastinya, yang paling diuntungkan di sini adalah rekanan atau pelaku usaha. Ya. Pelaku usaha kemudian tidak dibebani pajak, yang pasti itu. Mau dilihat dari mana memberikan kewajiban pajak, karena di sini adalah statusnya ilegal. Oke. Ya kan? Terus kemudian kontrol sosialnya bagaimana? Karena bagaimanapun dengan adanya perusahaan ini, maka kemudian juga akan terdampak kepada lingkungan dan juga sosial masyarakat. Nah, yang mestinya pemerintah itu juga turut serta mengawal proses perusahaan ini berjalan. Artinya apa? Artinya memfungsikan masyarakat sekitar, artinya tetap melibatkan kearifan-kearifan lokal. Itu menjadi harapannya. Oke, kira-kira apa nih langkah yang paling tepat khususnya Kabupaten Probolinggo atau pemerintah Kabupaten Probolinggo terkait akan ini? Tahan dulu, setelah lagi kita akan kembali hanya di Fatwa Siliwangi Official. Baik pemerhati Fatwa Siliwangi Official, tentunya kita kembali di tema spesial untuk siang hari ini. Nah, kembali Pak Binhut, kira-kira langkah tegas apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo akan hal ini? Yang pertama, coba mengevaluasi kendala-kendala apa kemudian dalam proses perizinan itu dari dua perusahaan itu. Ya. Pemerintah mestinya wajib untuk membantu dalam kelengkapan administrasi itu. Artinya tidak ada kata lain bahwa ini tidak harus, artinya tidak lain ini harus dilewati, artinya tanpa izin. Itu. Jadi pemerintah itu membantu sifatnya untuk kelengkapan administrasi itu. Dalam hal untuk melegalkan usaha tersebut. Betul. Oke. Ya. Jika pihak pemerintah Kabupaten Probolinggo nih Pak, membiarkan kegiatan usaha tersebut tetap beroperasi tanpa dilengkapi perizinan usaha, kira-kira langkah apa nih yang harus dilakukan? Perlu diketahui ini akan menjadi presiden yang buruk bagi negara kita terkait dengan apa? Ya karena apa? Saya bilang seperti itu karena sekarang negara kita adalah negara hukum yang semestinya harus mengikuti aturan atau perundang-undangan yang sudah ada. Oke. Nah, kemudian pemerintah ketika mengabaikan itu mau dikatakan apa? Eksekutif dalam hal ini landing sektor terkait dengan persoalan perizinan dan lain sebagainya, tanda kutip adalah bupati di sini sebagai pemangku jabatan, harus dan wajib sifatnya, ya kan, menertibkan administrasi itu, kemudian mendukung terhadap kegiatan-kegiatan itu. Mendukungnya bagaimana? Ya secara otomatis adalah administrasi, karena pemerintah itu adalah melaksanakan apa yang menjadi aturan perundang-undangan. Jadi eksekutif itu adalah pelaksana dari peraturan perundang-undangan. Ya seperti itu. Nah, terakhir nih Pak Binhut, jadi terobosan dari presiden sendiri terkait untuk percepatan pembangunan dan dalam hal ini untuk tol Pasuruan Probolinggo yang akan berlanjut ke Situbondo. Harapan dari Pak Binhut sendiri? Ya harapan saya mulai mestinya progres itu harus betul-betul dimatangkan. Ya. Progresnya mulai, karena saya dengar informasi terkait dengan seksi 1 itu masih terkait dengan pembayaran atau pembayaran kepada pihak-pihak terkait, khususnya pemilik lahan itu masih 92%. Satu. Ada hal kemudian yang kemungkinan luput oleh yang disampaikan oleh Mas Fandi di sini terkait dengan mestinya harus paham dulu berkaitan dengan pemerintah daerah itu, tanda kutip di sini adalah sekda yang baru dilantik ini adalah sebuah PR yang besar sih sebenarnya. Akan tetapi jangan kemudian salah juga menggunakan aturan-aturan dengan seenaknya. Gunakan yang namanya diskresi dan lain sebagainya, memberikan keputusan yang tidak jelas, karena pemerintah lagi-lagi saya sampaikan harus administratif, Pak. Itu dituangkan dalam Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintah. Itu jelas di situ. Maka jangan kemudian dengan seenaknya
karena sebagai mangku jabatan kemudian kebijakan ini mengesampingkan asas-asas lain di situ, yang diantaranya adalah asas umum, ya, asas umum pemerintahan yang baik. Ketika ngomong persoalan asas umum pemerintahan yang baik di sini, lalu kemudian secara administrasi ini morat-marit, apakah ini yang dinamakan pemerintahan yang baik? Tidak. Ya. Karena secara administrasi itu uji kompetensinya terkait dengan persoalan administrasi dulu. Itu. Oke. Jadi dalam hal ini saya sangat kecewa sekali apabila ini benar yang dilakukan oleh Sekda baru saat ini dengan memberikan kebijakan sehingga kemudian dibukanya kembali dua perusahaan ini. Maka kenapa harus mempunyai alasan-alasan yang jelas di situ? Sampaikan kepada publik, sampaikan kepada masyarakat, libatkan masyarakat untuk memberikan sumbangsi pemikiran, pendapat dan lain sebagainya. Nah, ini yang mestinya harus dilibatkan. Tidak kemudian serta-merta dirinya karena dirinya adalah berkuasa dalam hal ini dengan seenaknya diri memberikan keputusan. Seperti itu, Mas Fandi. Oke, terima kasih Pak Bin Hud untuk siang hari ini sangat menggelitik sekali ya. Artinya untuk pembahasan untuk sore hari ini kita benar-benar sangat menarik sekali. Dan pemerhati Fatwa Siliwangi tentunya di sudut pandang episode di perdana pada siang hari ini. Kita akan kembali di episode selanjutnya. Bersama saya Fandi Maulana, terima kasih. Sampai jumpa.